Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sulaiman di Privat Pak Sulaiman. Jika adik-adik dan teman-teman senang dan suka video ini, silakan like dan subscribe. Jika ingin mengikuti video-video kami, silakan tekan lonceng. Hari ini saya akan membahas tentang senyawa karbon, tentang materi alkohol atau alkanol dengan rumus CnH2n tambah 2O. Rumus umumnya ROH, kemudian masuk lagi dengan rumus eter atau alkoksi alkana dengan rumus CnH2n tambah 2O. Rumusnya yaitu ROR. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus mengetahui dasarnya, yaitu tentang alkana, yaitu CnH2n tambah 2. Adapun rumusnya, ingat adik-adik, ada 10 C yang harus kita hafal, yaitu metana CH4, etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dekana C10H22. Adik-adik, kita harus juga mengetahui tentang gugus alkil dengan rumus CnH2n tambah 1, yaitu pengurangan H1 dari alkana. Adik-adik, untuk penamaan alkil juga mudah, yaitu dengan mengubah nama ana di alkana jadi il. Contoh, metana jadi metil, etana jadi etil. Ingat adik-adik, kemudian kita masuk ke tata nama alkanol atau alkohol. Rumus alkohol yaitu R ikat OH. Nama secara yupak itu, ingat adik-adik, jadi kita harus selalu mengetahui dasar yaitu alkana. Kemudian kalau kita masuk ke alkohol, alkana A-nya diganti dengan ol, jadi namanya alkanol. Misalnya CH4 metana jadi metanol. Kemudian C2H6 etana berubah menjadi C2H5OH menjadi etanol. Kemudian CH3, CH2, CH2OH, penamaannya harus melalui penomoran yaitu 1, 2, 3. Karena OH-nya berada di nomor 1 disebut 1 propanol. Kemudian CH3, CH2, CH3, CH4, CH5 disebut 2 pentanol karena OH-nya berada pada C kedua. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu CH3, CH2, CH terikat OH, CH2, CH2, CH terikat OH, CH3. Kita harus menentukan rantai terpanjang yaitu ada 7. Kemudian kita menentukan cabang yang mana paling dekat dengan ujung yaitu OH. Kita hitungnya harus dari sebelah kanan yaitu CH1, CH2, OH. Jadi karena ada cabangnya di nomor 2 OH, kemudian ada juga cabangnya di nomor 5 OH, jadi namanya adalah 2,5 heptadiol. Kenapa kata di? Artinya ada 2 OH-nya, makanya disebut heptadiol. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini kita harus menentukan dulu mana rantai terpanjang. Jadi rantai terpanjangnya itu dihitung dari sebelah kiri kemudian sampai C5, kemudian turun ke bawah ya. Contohnya CH2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itulah rantai terpanjang. Kemudian ada cabang di nomor 2 dan ada cabang di nomor 5. Jadi namanya 2,5 dimetil heptanol. Adapun sering teman-teman atau adik-adik terkecoh sering menjawab 5 etil 2 metil heksanol karena tidak memperhatikan yang mana rantai terpanjang. Kemudian kita masuk ke alkil alkohol. Nama trivialnya yaitu CH3OH metil alkohol, CH3 CH2OH namanya etil alkohol. Ingat ya, disebut nama alkil dulu baru alkohol.
Kemudian kita lanjut CH3, CH2, CH2, OH karena ada C-nya 3 disebut propil alkohol. Kemudian kita masuk selanjutnya CH3, CH, CH3. Ingat namanya isopropil alkohol karena OH-nya berada di nomor 2. Begitupun selanjutnya CH3, CH2, CH, OH, CH3 isobutil alkohol karena contoh selanjutnya yaitu isopentil alkohol karena C-nya ada 5. Kemudian kita masuk ke tata nama alkoksi alkana atau ether. Alkoksi alkana atau ether nama secara yupak yaitu gugus alkoksi R kecil. Ingat ya, gugus alkoksi itu adalah R kecil mengikat O. Kemudian R besar itu disebut alkana. Contohnya nama gugus alkoksi tambah alkana, contohnya CH3O CH3. Ingat namanya metoksi metana. CH3 CH2 itu R panjang artinya menandakan alkana yaitu etana. Kemudian C yang kecil mengikat O disebut metoksi karena satu C-nya. Kemudian kita masuk ke CH3 CH2O CH3 CH2 CH2 CH3. Ingat rantai terpanjangnya ada 3 disebut propana. Kemudian yang mengikat O ada 2C disebut etoksi, namanya etoksi propana. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya yaitu ada CH3 CH2 CH CH3. Nah, itu ingat hitungnya 1 2 3 4. Kalau 4 disebut butana. Karena nomor 2 terikat O terikat CH3 disebut 2 metoksi. Metoksi itu menandakan C-nya 1. Jadi namanya adalah 2 metoksi butana. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya yaitu CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3. Nah, metoksinya itu etoksinya itu terikat di nomor 4. Nah, namanya 4 metoksi heptana. Tapi salah. Itu tidak boleh dihitung dari sebelah kanan, jadi harus kita menghitung dari sebelah kiri. Jadi namanya adalah 3 metoksi heptana. Kemudian kita masuk ke nama trivial yaitu ether. Ingat alkil yaitu R ikat O ikat R. Alkil lagi jadi alkil ether alkil. Jadi gugus alkil terkecil ditambah dengan alkil besar tambah ether. Contohnya CH3O CH3 karena ada 2 untuk menyingkat dipakai di ya, jadi namanya dimetil ether. Nah, perhatikan lagi adik-adik CH3 CH2O mengikat CH3. Yang diambil dulu adalah yang terkecil C-nya. Ada C berwarna hijau 1 disebut metil, kemudian berwarna kuning disebut etil, O disebut ether. Kemudian lanjut contoh selanjutnya CH3 CH2 CH2O CH3. Namanya karena 1 disebut metil, karena 3 disebut propil, O disebut ether. Kemudian contoh selanjutnya CH3 CH2 CH CH2. Ingat harus dihitung dari paling dekat dengan cabang. Ingat yaitu CH3 CH2 CH CH3. Namanya etil isobutil ether. Kenapa bisa? Karena dia berada di nomor 2 cabangnya OCH2 CH3. Kemudian kita masuk ke isomer. Isomer alkohol dan ether. Ingat ada beberapa isomer. Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Itu namanya isomer. Isomer itu adalah kesamaan. Isomer struktur. Isomer karena berbeda struktur. Ingat isomer itu sama rumus molekul tapi yang berbeda strukturnya. Kemudian ada juga isomer ruang. Jadi ada 2 yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Apanya yang berbeda kalau isomer ruang? Yaitu adalah perbedaan konfigurasi. Kemudian isomer struktur dibagi atas lagi beberapa, ada 3 ya, yaitu isomer posisi. Yaitu rumus molekul gugus fungsi dan rantai induk sama tapi berbeda posisi gugus fungsinya. Nanti kita bahas. Kemudian isomer rangka, rumus molekul dan gugus fungsi sama yang berbeda rantai induknya. Nanti kita juga bahas. Isomer gugus fungsi, rumus molekul sama tapi berbeda gugus fungsinya. Itu nih alkohol dengan ether. Kemudian isomer ruang.
Isomer ruang itu dibagi atas dua, yaitu isomer geometri dengan isomer optis. Nanti kita bahas juga. Yang kita bahas pertama adalah isomer posisi alkanol ya. Jadi isomer posisi alkanol. Perhatikan ya, semua contoh tiga ini sama. Rantai terpanjangnya ada 5. Yang membedakan itu adalah tempat OH-nya. Ada yang di C1, ada yang di C2, dan ada yang di C3. Itulah yang disebut dengan isomer posisi. Posisi gugus fungsinya yang berbeda, kemudian rantai utamanya sama. Nama yang pertama itu 1 propanol, nama yang kedua itu 2 propanol, yang ketiga itu 3 propanol. 1, 2, dan 3 menentukan di mana OH-nya berada. Kemudian kita masuk ke isomer rangka. Nah, perhatikan adik-adik, isomer rangka itu yang membedakan itu adalah rangkanya atau rangka utamanya. Contohnya nomor 1 ada C-nya 5. Nah, ada C-nya 5 lurus. Kemudian nomor kedua ada cabangnya di nomor 2. Nomor 3 ada cabangnya di nomor 3. Jadi rantai utamanya semua berbeda. Kemudian masuk lagi ke yang keempat. Contoh soal yang keempat, perhatikan adik-adik, berbeda lagi rantai utamanya ya. Ada cabangnya di 3, kemudian OH-nya juga berada di 2. Kemudian contoh keempat, berbeda lagi, CH3 berseberangan dengan OH. Nah, itulah yang membedakan isomer posisi dengan isomer rangka. Adapun namanya nomor 1 pentanol, yang kedua 2 metil 1 butanol, yang ketiga 3 metil 1 butanol, yang keempat 3 metil 2 butanol, yang kelima 2 metil 2 butanol. Jadi isomer rangka C5H11OH memiliki 5 isomer. Jadi 5 memiliki rumus yang sama, tapi yang membedakan adalah rangkanya. Kemudian kita masuk ke isomer rangka ether ya. Jadi kita akan masuk isomer rangka untuk ether, yaitu isomer rangkanya itu ada 5 juga contohnya. Jadi isomer rangkanya ether, perhatikan rumus sama tapi bentuknya yang berbeda. Oke, misalnya CH3 mengikat O, lanjut mengikat CH2, 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 CH3. Ingat namanya adalah metoksi. Metoksi karena C mengikat O. Ada C mengikat O1 disebut metoksi. Selanjutnya karena ada C-nya 4 disebut metoksi propana. Ada C-nya 3 makanya disebut metoksi propana. Kemudian lanjut CH3 CH2O, CH2 CH3 CH3. Karena ada mengikat O, C2 mengikat O disebut etoksi. Karena ada 3 C-nya disebut propana, disebut etoksi propana. Itu 2. Kemudian yang ketiga CH3 CH2O mengikat CH3 CH2 CH3. Namanya adalah etoksi 1 metil etana ya. Jadi 1 metil etana. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat, CH3O, CH2 CH2 CH3. Ada rangkapnya di CH1. Namanya metoksi 1 metil propana. Kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, CH3 mengikat O, CH2 mengikat CH2 CH3 CH3. Namanya metoksi 2 metil propana. Kenapa disebut 2? Karena dia terikat cabangnya CH3-nya di nomor 2. Jadi isomer rangka untuk ether
dengan rumus C5H7 ada 5. Kemudian kita masuk ke isomer gugus fungsi ya. Jadi isomer gugus fungsi itu yang membedakan itu cuma gugus fungsinya. Contohnya CnH2n tambah 2O itu adalah rumus alkanol dengan alkoksi alkana atau alkohol dengan eter. Ingat, alkanol itu alkohol, kemudian alkoksi alkana itu eter ya. Jadi itu yang membedakan. Kemudian rumusnya saja ya, gugus fungsinya yang membedakan, tapi rumusnya sama. Kemudian kita masuk ke isomer ruang. Yang pertama kita bahas adalah isomer geometri. Isomer geometri itu adalah menentukan cis dan trans. Cis itu dimana gugus sejenis terletak pada sisi sama. Kemudian trans gugus sejenis tidak terletak pada sisi yang sama. Coba perhatikan ya teman-teman. OH, CH3, CH3 dikatakan cis karena sejenis berada pada sisi yang sama. Beda kalau trans. Trans itu OH ketemu dengan CH3. Kemudian CH3 juga dengan OH. Jadi dia berseberangan ya. Dia berseberangan. Kalau berseberangan disebut trans. Trans 2,3 di alkohol 2 butena. Sama juga dengan cis 2,3 di alkohol 2 butena. Kemudian kita masuk ke isomer optis. Kalau isomer optis itu sama dengan pencerminan di matematika ya. Dia ada pencerminannya, ada destro, kemudian ada levo. Kalau pencerminannya sebelah kiri disebut destro, kalau sebelah kanan disebut levo. Jadi namanya adalah dextro 2 butanol, kemudian levo 2 butanol. Ingat teman-teman, isomer optis itu jika ada 4 substituen yang berbeda yang melekat pada karbon dapat berputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Jadi C-nya itu tidak ada yang sama. Ingat ini, ada H, ada CH3, ada C2H5, ada OH. Jadi tidak ada unsur yang sama di situ yang mengikat. Itu yang bisa saya jelaskan untuk adik-adik. Semoga bermanfaat.